banyak ya kalau komentar yang nyakitin, tapi yang paling aku ingat itu aku pernah difitnah bayar 100 juta buat menangin ajang yang internasional itu. 3B yaitu beauty, brain and behavior. Dan ya jadi selain beauty itu ada lagi yang namanya brain. Jadi kalau misalkan kalian gak pinter ya buat apa cantik. Dan yang menurut aku paling penting itu behavior atau kelakuan kalian, karena aku juga pernah ada di titik kalian dimana aku ngerasa nggak percaya diri dan minder. Tapi kalau kata mama aku sih, kita jangan terlalu keras sama diri sendiri karena semua orang itu punya jalannya masing-masing. Nah kan kalau misalkan kita capek kerja atau gimana dan dicampur sama masalah pribadi, itu kan kerasa banget bedanya. Iya, dan makanya aku itu suka banget ngobrol sama orang tua aku atau teman-teman. Jadinya aku nggak harus mendem masalah aku sendiri, dan akhirnya aku bisa bangkit lagi dan jadi aku yang biasanya aja gitu. Halo Sampurasun Warginet, kembali lagi di podcast Suara Garut. Tentunya di episode kali ini kita sudah kehadiran sosok remaja yang sangat inspiratif. Beliau ini adalah siswi berprestasi, model juga, wow keren banget, dan meraih sebagai winner IM Model Search Internasional 1 ST Runner Up Liter Charm 2025. Beliau juga Mojang Alit Pinili 2 Jawa Barat tahun 2024, dan kemarin 2026 juga mewakili Kabupaten Garut di Thailand. Langsung aja ini dia Teh Sherazade Aurora. Halo Teteh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi vibe jadi beda banget ya, ini Suara Garut kedatangan model luar biasa. Baik ya. Oke. Teh Syera sekarang mungkin Warginet ada yang udah kenal, ada yang belum kenal juga. Mungkin sedikit aku kenalin dulu ya. Teh Syera ini memang masih pelajar Warginet ya, di umurnya yang sekarang menginjak berapa tahun Teh Syera? Tahun ini aku 12 tahun. Oh my god, tahun ini 12 tahun, ngerasa tua banget aku di sini sekarang. Oke, 12 tahun ya, luar biasa. Dan juga sekarang masih sekolah berarti ya? Iya. SMP berarti. Oke, kalau boleh tahu SMP-nya di mana Teh Syera? Sekarang aku SMP-nya di SMP 2. SMP 2 Garut. Iya. Keren banget, mana nih 2 Garut, SMP 2 Garut. Luar biasa, siswinya bisa menjadi kebanggaan bukan hanya dari SMP 2 Garut tapi juga untuk Kabupaten Garut. Oke, Teh Syera, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang fashion Teh Syera sekarang, di mana di modeling, betul ya? Iya. Udah kelihatan banget ya Warginet ya. Emang sih banyak orang ngelihat mungkin dunia modeling itu isinya glamor terus kan ya, karena kan memang yang dilihatkan di layar kaca seperti itu, betul nggak Teh Syera? Betul ya. Emang bener seindah itu atau ada sisi yang sebenarnya jarang orang tahu Teh dari dunia modeling ini? Jujur ya, kan mungkin di modeling itu memang yang dilihatnya itu yang indah-indahnya aja, kayak makeup yang bagus lah dan panggung yang megah gitu. Tapi sebenarnya ada juga terkadang bikin capek, soalnya kayak kita kan harus latihan yang lama dan panjang, sama juga harus belajar ini itu. Oke, kalau Teh Syera sendiri sebelum benar-benar terjun di dunia modeling ini latihannya pasti lama banget dong. Apa berapa lama tuh? Ya cukup lama sih. Cukup lama. Oke. Berarti turun di dunia modeling ini dari sejak umur berapa tuh, Syar? Umur 9 tahun. 9 tahun. Ih, keren banget ini. Kayak Warginet di rumah udah mau nurunin anaknya, ayo langsung gitu ya buat jadi sosok Teh Syera ini ya. Terus pernah nggak Syera ngerasa minder gitu, misalnya ketemu peserta lain yang menurut Syera ini lebih keren? Pernah nggak? Pernah dong pasti. Ya. Diceritain dong gimana? Aku kan sering juga gitu melihat orang yang menurut aku itu jauh lebih keren dan hebat banget gitu. Iya, dan di situ aku kebanyakan ngerasa insecure. Tapi aku belajar kalau misalkan
lebih baik kita memperbaiki diri daripada fokus buat ngebandingin diri kita sama orang lain. Iya, keren banget. Jadi fokus aja ke diri kita sendiri ya daripada membandingkan. Oke, berarti waktu yang terakhir nih, ajang yang terakhir di mana tadi lupa lagi? Thailand. Di Thailand. Oke. Di Thailand itu pasti banyak banget dong ketemunya. Iya, banyak orang, dan pastinya dengan berbagai macam hal yang memang bisa lebih dari Teshera gitu kan. Iya, cantik-cantik banget. Oh iya. Tapi kan Teshera juga nggak kalah cantik di sana. Maksudnya Indonesia banget, Sunda banget ini mukanya. Keren banget. Di sana gimana cara cara beradaptasi atau mungkin cara Teshera mengesampingkan tadi insecure-nya, ada nggak cara yang langsung gitu? Kurang tahu sih. Kurang tahu. Kalau cara biar nggak insecure ya itu kita sadar aja kalau memang kecantikan itu beda-beda dan nggak berpaku sama satu standar kecantikan. Ya. Ih, keren banget. Jadi gak usah insecure, kita juga cantik dengan versinya yang berbeda-beda. Oke, luar biasa. Terus sekarang kalau misalnya anak muda yang bilang aku mah nggak secantik Shera, aku nggak secantik Teshera nih, Nah Teshera mau bakal jawab apa nih? Pernah gak ditanya kayak gitu? Pernah sih. Pernah ya? Iya, tapi balik lagi kayak yang tadi, standar kecantikan orang-orang tuh beda-beda. Oke. Dan sebenarnya yang ngebedain itu ada di auranya. Tapi aura bisa ditingkatkan dengan kepercayaan diri. Jadi kalau misalkan kita percaya diri, itu kita bisa jadi kelihatan lebih cantik gitu. Oke. Kalau Teshera sendiri membangun rasa percaya diri di dalam diri Teshera yang memang tadi usianya masih 12 tahun nih, tapi udah sepercaya diri. Nah, aku bener-bener berhadapan dengan sosok anak muda yang wah, auranya emang nggak diraguin lagi segitu kan. Nah, itu tuh cara percaya dirinya, membangun percaya dirinya itu gimana sih, Teh? Kalau aku sendiri sebenarnya masih belajar buat jadi percaya diri karena aku masih sering ngerasa insecure atau minder. Oke. Iya, tapi kenapa aku bisa sepercaya diri sekarang itu mungkin karena aku belajar public speaking ya. Dan ya kayak gitu. Kalau aku nggak belajar kayak gitu mungkin aku nggak bakal sepercaya diri sekarang. Oke, luar biasa. Berarti Teshera ini belajar public speaking atau mungkin hal lain yang mendukung di dunia permodelan ini, belajarnya itu dari otodidak atau memang bersama orang tua atau gimana? Ya, aku sama orang tua sama namanya Coach Laras kalau mungkin tahu ya. Gitu. Oh, jadi ada coachnya juga ya yang mengajarkan itu gitu. Terus kalau misalnya Teshera ada di dunia modeling ini, sebenarnya itu tuh keinginan dari Shera sendiri atau memang awalnya dorongan atau support dari orang tua? Jadi dulu itu mama aku sering kayak nonton Miss Universe atau ajang-ajang lain, dan memang mama aku dulu mungkin tertarik ya buat jadi model. Jadi aku juga sering nonton dan akhirnya aku tertarik buat jadi model. Oke, jadi turun dari mama ya? Iya, dan kebetulan disupport banget kan. Disupport ya. banget sama mama, keluarga juga pastinya ya. Ih, keren banget. Berarti emang betul ya, real buah jatuh nggak akan jauh dari pohonnya. Iya. Ini sepohon-pohonnya mamanya juga cantik banget nih ya. Iya dong. Nurun banget ini, luar biasa sekali. Oke, terus kalau misalnya bicara selama ikut kompetisi nih ya, komentar paling gak enak gitu menurut Teshera itu gimana sih, yang seperti apa, dan bagaimana Shera akhirnya berani bangkit lagi, gak usah dipikirin lah, nah bisa sampai kayak gitu tuh gimana? Iya, jadi sebenarnya banyak ya kalau komentar yang nyakitin, tapi yang paling aku ingat itu aku pernah difitnah bayar 100 juta buat menangin ajang yang internasional itu. Oh my god, serius? Iya. Itu komentar atau gimana? Dia ngomongin gitu loh. Oh, ngomongin langsung? Bukan langsung ke akunya tapi ke orang lain. Oh, dan nyampe ke Shera gitu. Soalnya kebetulan yang ngefitnahnya itu juga sesama model. Oh my god, oke. Iya, dan kenapa aku bisa bangkit lagi? Soalnya aku jujur nggak terlalu mikirin kata orang, dan juga lebih baik kita ngebuktiin kalau misalkan memang kita layak juara. Karena kalau kata mama aku, dan ya aku juga setuju, the best revenge is a massive success, atau yang kalau di Indonesiain itu kayak balas dendam terbaik itu adalah kesuksesan yang besar-besaran. Ya. Luar biasa. Berarti itu tuh kan di umur Shera yang masih 12 tahun sebenarnya mendengar kata-kata itu ya kayaknya oh my god gitu kan, agak
gimana juga tapi Syara bisa bangkit lagi di situ ya, mau bahwa oh enggak kok yang diomong itu enggak kayak gitu gitu. Keren banget. Tapi kalau misalnya di komentar di postingan pernah dapat nggak hate speech atau kayak gimana gitu? Jarang sih, paling aku agak ini aja, tapi aku nggak terlalu masalahin sih. Aku kayak sering dibilang tua dan beda banget sama aslinya gitu. Oh iya? Iya kan, siapa itu yang bilang maju sini? Ini aslinya lebih cantik banget ini. Parah banget ini yang bilang, kayak dia rabun jauh nih kalau kata Bernadia. Serius ini lebih cantik justru, parah banget. Ayo Warginet lebih bijak lagi mungkinnya dalam menjaga ketikanya, karena memang kan kita nggak tahu mental seseorang itu seperti apa. Ini Syara luar biasa sekali mentalnya, mungkinnya bisa menanggapi hal-hal seperti itu, tapi nggak tahu di luaran sana ya Syara ya. Oke, keren banget berarti Syara ya. Terus kalau misalnya Syara pernah nggak lebih menurut Syara itu lebih capek jaga penampilan karena kan emang model gitu kan ya, atau menjaga yang dari dalam itu mental? Pastinya menurut aku pentingan mental ya, karena kan kalau misalkan kita capek kerja atau gimana dan dicampur sama masalah pribadi, itu kan kerasa banget bedanya. Iya, dan makanya aku itu suka banget ngobrol sama orang tua aku atau teman-teman, jadinya aku nggak harus mendem masalah aku sendiri, dan akhirnya aku bisa bangkit lagi dan jadi aku yang biasanya aja gitu. Oke, jadi cara untuk menjaga mental lebih sehat versi Syara itu dengan cerita ya? Iya. Oke, jadi Syara itu tipe yang cerita aja semuanya ke orang tua gitu? Iya, aku nggak ada rahasia sama orang tua. Oke, ada rahasia. Keren banget, emang harus kayak gitu. Justru memang kebanyakan anak zaman sekarang tuh kan memendam sampai pada akhirnya kan mentalnya nggak sehat. Keren banget nih, berarti perlu dicontoh juga nih buat Warginet di rumah ya, bahwasannya emang kita penting banget menjaga mental, dan versi Syara adalah dengan menceritakan. Betul. Oke. Sekarang kalau berkenaan dengan media sosial, kan itu media sosial itu kan bikin orang gampang membandingkan diri ya, betul nggak? Sepakat ya. Terus gimana nih caranya supaya Syara tetap percaya diri tanpa bergantung dengan validasi orang lain? Ya, dari dulu kan alasan aku masuk model itu bukan buat validasi dari orang, tapi karena memang akunya mau buat jadi model, dan aku pun mau berkembang gitu. Jadi aku selalu ingat alasan aku kenapa masuk model dan gak usah mintingin validasi orang gitu. Keren banget. Jadi memang dari awal tuh nggak ada ya niat kesana untuk validasi. Tapi pernah nggak? Mungkin kan sekarang Syara relasinya udah banyak banget nih ya, kan sama teman-teman yang model juga yang di luar itu pasti banyak ya Syara ya. Nah, pernah nggak Syara kayak membandingkan gitu di media sosial, apalagi yang semuanya gampang diakses gitu kan ya, kayak aduh dia lebih keren nih, pernah nggak kayak gitu? Pernah, itu ada di media sosial juga. Satu model aku sering lihat dia tuh kayak hebat banget dan public speakingnya jago. Aku jadi terkadang iri gitu. Oh gitu. Cuman irinya tadi menjadikan motivasi ya untuk bisa lebih berkembang itu. Nice, yang memang berbeda dan memang harus seperti itu ya Syara ya. Cara supaya tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi kalau misalnya tadi jangan ngejar validasi ya. Betul. Oke. Kemudian menurut Syara apa sih yang sebenarnya dicari juri di ajang Vision selain penampilan? Iya, jadi di model itu kan ada 3B, yaitu beauty, brain, and behavior. Dan ya jadi selain beauty itu ada lagi yang namanya brain. Jadi kalau misalkan kalian gak pinter ya buat apa cantik. Dan yang menurut aku paling penting itu behavior atau kelakuan. Dan ya memang itu penting banget sih, karena mau secantik apapun kita, kalau misalkan cara kita nge-treat orangnya itu kurang sopan atau kurang baik, itu kan bakal kerasa gitu bedanya. Oke, setuju banget sih. Setuju banget. Banyak banget orang yang memang cantik tapi value dirinya nggak ada karena tidak ada 3B tadi ya, cuman adanya satunya aja, cantiknya aja, beauty-nya aja, yang duanya lagi nggak ada gitu. Dan ternyata di dunia model itu 3B itu penting banget ya. Dan sangat dinilai. Oke. Boleh tahu nggak kalau misalnya Syara itu pertama kali nyoba ajang itu di umur berapa? Masih inget nggak? Dan ajangnya apa?
Kalau umurnya paling 9 tahunan dan Oke. itu aku lomba di Bandung BIP. Mm-mm. Aku lupa apa nama ajangnya, tapi Iya. temanya itu Free Palestine. Oke, awalnya itu. Dan dari situ sebenarnya Syara udah tahu belum kalau misalnya ajang Pizen itu harus ada 3B itu? Waktu itu aku belum tahu. Belum tahu. Berarti itu seiring dengan sampai sekarang ya Iya. tahunnya gitu. Oh, oke, keren. Jadi sekarang udah makin kenal, udah makin mendalami dan udah makin tahu pastinya ya Iya. apa aja yang harus ada di dunia Vision. Dan ini bisa jadi informasi juga nih Syara ya buat warginet di rumah kalau misalnya mau ikutan Vision jangan gak cuman modal cantik aja ya, karena Syara terbukti nih di sini sekarang bisa kita lihat value-nya, memang auranya nggak cuma cantik aja, tapi 3B tadi tuh udah komplit banget, paket komplit ini, aduh luar biasa. Terus kalau misalnya suatu hari semua gelar dan mahkota nih, ini yang di mana ini? Yang di Aya Model Search. Oke, yang terakhir itu. Iya. Ih, keren banget. Nah, nggak ada ya, udah nggak ada. Misalnya Teh Syara pengen dikenal sebagai sosok yang seperti apa sih? Ya dari dulu sih aku memang pengennya dikenalnya itu sebagai Syara kan, yaitu memang diri aku yang mungkin aku pengen terkenal baik. Oke. Atau kayak mau belajar, dan kalau bisa aku pengen ninggalin kesan-kesan yang baik buat orang-orang yang ketemu sama aku. Itu ya. Iya. Keren banget. Di umur 12 tahun ini aku nggak expect banget sih jawabannya akan sekeren-keren ini, luar biasa banget Syara. Nih coachnya berarti sangat dan mami juga ya, dan Iya. mama juga sangat keren banget ingin didik Syara sampai memang bisa menjadi pribadi yang seperti sekarang. Oke, terus apa sih satu kebiasaan kecil yang paling berpengaruh menurut Syara gitu sampai bisa membawa Syara sampai ke titik ini? Kebiasaan kecil yang paling berpengaruh, paling rasa ingin berubah ya. Kayak contohnya aku setiap abis show atau melakukan apapun itu, aku selalu cari hal yang bisa dievaluasi atau hal yang memang salah. Jadi aku bisa belajar dari kekurangan aku yang dulu buat berubah jadi lebih baik. Oke. Iya. Jadi penting banget ya evaluasi setelah ajang-ajang itu gitu ya. Karena Syara juga pernah nggak mengalami kayak ikut ajang tapi nggak menang atau nggak ini, pernah nggak? Pernah? Karena itu pasti jadi bahan evaluasi ya. Iya. Dan Syara nggak menyerah. Enggak. Dong. Dan pasti sampai sekarang mau terus gitu ya berkembang lagi. Iya. Keren banget. Oke, terus aku sedikit kepo juga nih. Syara kan sekarang bener-bener kayak aktif gitu kan ikut modeling ini. Terus gimana sih cara membagi waktunya dengan belajar, kan karena masih belajar, masih SMP juga gitu. Tapi Syara bisa keduanya bisa seimbang gitu. Gimana sih caranya, tipsnya? Aku biasanya ambil jobnya itu yang nggak bertepatan atau gak bertabrakan sama waktu sekolah. Oh, oke. Biasanya. Tapi Itu. tapi kalau memang bertabrakan, aku biasanya libur sekolah atau izin gitu. Oh, izin, dan sekolah juga pasti mendukung gitu ya. Iya, insya Allah. Pasti sih gitu kan ya, karena kan memang ini sebagai suatu kebanggaan juga gitu untuk sekolah, luar biasa sekali. Terus ini udah jadi terakhir nih ya. Syara buat teman-teman yang ngerasa lagi minder, takut mengejar mimpi karena merasa aduh aku nggak cukup nih, ngerasa kurang gitu, menurut Syara apa sih pesan yang mau disampaikan untuk warganet teman-teman di rumah? Iya, gimana ya? Aku ngerti kok perasaan kalian, karena aku juga pernah ada di titik kalian, dimana aku ngerasa nggak percaya diri dan minder. Tapi kalau kata mama aku sih, kita jangan terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang itu punya jalannya masing-masing. Dan mungkin bab 1 buat kalian itu bisa jadi bab 20 buat orang lain. Ya, dan kita nggak harus buru-buru, karena yang penting itu kita mau berubah. Luar biasa. Yeay, keren banget Syara. Tuh,
deep banget sih, ada bab-babnya juga ya. Oke, mungkin Teh Syara karena tadi kita ngobrol dari awal sampai akhir selalu aja, dan aku bisa memetik poin bahwasannya Teh Syara bisa ada di sini, bisa sampai di tahap ini, di titik ini, itu adalah sebagian dari support, tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua. Gitu ya Mama. Betul. Ada yang mau disampaikan nggak untuk Mama, untuk orang tua di, ya pokoknya yang selalu mensupport Syara sampai di titik ini? Makasih ya Mami sama Daddy udah selalu support aku sampai sekarang. Bahkan meskipun sifat aku terkadang kekanak-kanakan atau keras kepala, tapi kalian masih tetap sabar dan tetap support aku sampai aku ada di titik ini. Keren banget. Syara kesini sama siapa? Sama Mama. Sama Mama. Mau nggak mamanya dipeluk dulu nih? Ayo, Mumpung gas. lagi ada sini Mama. Oke. Peluk-peluk dulu mamanya, luar biasa sekali. Luar biasa. Mama mau say hi ke kamera ke Warginet di rumah ini, sosok luar biasa Warginet ya, di balik perjuangan anaknya sampai sekarang ada di titik ini. Oh my god, sangat sentuh banget ya ini. Oh, makasih banyak ya. makasih. Iya. Oke. Sampai sekarang juga masih selalu bersama Mami ya, luar Iya. biasa sekali. Pasti Warginet di rumah, ih beneran maminya cantik banget. Udah nurun banget ini Mas, pohon-pohonnya semuanya ini. Oke, Teh Syara makasih banyak ya udah datang ke Suara Garut nih ya, udah menyempatkan. Makasih banyak. Sama-sama. Oke, luar biasa sekali. Mudah-mudahan di episode kali ini Warginet di rumah bisa mengambil hal-hal positif yang memang bisa kita ambil dari sosok Syara ini ya. Oke, Warginet terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kali ini, dan tentunya saya ucapkan terima kasih untuk Asgatur, Asga Umroh, dan Agrafara Furnitur yang selalu mensupport acara Suara Garut. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Terima kasih.